Perkenalkan, nama saya Andi Nur Halim dengan NIM 19471140010. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah Asri dengan NIM 19471411001, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Rahmayana Ruslan, NIM 19471411002, nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Putri Syaskia dengan NIM 194711004 dengan nomor urut ke-10. Nama saya Parmita Putri Nasrum dengan NIM 19471411005, nomor urut absen 11. Perkenalkan, saya Husnadia dengan NIM 19471411006, nomor urut 12. Dan itulah tadi perkenalan dari masing-masing anggota kelompok 2 media pembelajaran visual. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas poin-poin mengenai pengertian media pembelajaran visual, kemudian karakteristiknya, jenis-jenisnya, juga kekurangan dan kelebihan. Tak lupa pula contoh dari media pembelajaran visual ini. Sebelum mempelajari media pembelajaran visual lebih mendalam, kita harus mengetahui pengertian media pembelajaran visual terlebih dahulu. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab sendiri, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Dan apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional, maka media tersebut disebut dengan media pembelajaran. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dalam mencapai tujuan pengajaran. Dan dalam pengertian yang lebih luas, media pembelajaran adalah mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun media pembelajaran visual sendiri memiliki pengertian yaitu media yang hanya melibatkan indera penglihatan saja, yang termasuk dalam media pembelajaran visual yaitu media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak atau media visual 3 dimensi. Adapun karakteristik media pembelajaran visual ada dua. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan dan media proyeksi. Media yang tidak diproyeksikan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, media realia adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan ke dalam ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realia ini adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misal untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tumbuhan. Yang kedua adalah model. Model adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan pengganti dari benda sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realia, misal untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernapasan, dan saraf pada hewan. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah media proyeksi. Media proyeksi merupakan media yang disajikan dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor dengan gambar atau tulisan yang nampak pada layar. Media proyeksi dapat berupa gambar diam atau still picture dan gambar bergerak atau motion picture. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan atas dua, yaitu pertama media visual diam dan media visual gerak. Yang pertama, media visual diam adalah media yang dimana pesannya dituangkan di dalam tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol yang mengandung arti, yang biasa disebut dengan media grafis. Macam-macam media grafis ini yaitu gambar atau foto, diagram, bagan, grafik, poster, media cetak, buku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu media visual gerak. Nah, media visual gerak ini
adalah media yang dapat menampilkan atau membiaskan gambar atau bayangan di layar bias, seperti bias gambar-gambar yang ditampilkan oleh motion picture film dan look film, atau gambar-gambar proyeksi bergerak yang seperti film bisu dan sebagainya. Adapun contoh media pembelajaran visual yaitu pertama, bagan atau chart. Bagan atau chart menyajikan ide atau konsep yang sulit dimengerti sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh siswa. Nah, selain itu, bagan atau chart juga dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dari sebuah penelitian. Biasanya, di dalam bagan juga sering dijumpai bentuk grafis lain, yaitu seperti foto, diagram, kartun, lambang verbal, dan lain sebagainya. Bagan merupakan sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai hubungan sesuatu. Nah, salah satu contoh penggunaan yang paling mudah yaitu digunakan dalam menjelaskan silsilah keluarga. Seperti halnya media grafis yang lain, bagan atau chart juga termasuk media visual. Nah, fungsi pokoknya yaitu menjelaskan atau menyampaikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit untuk dimengerti bila hanya dijelaskan melalui tulisan ataupun lisan secara visual. Nah, bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir yang penting di dalam presentasi. Nah, sebagai media yang baik, bagan haruslah pertama dapat dimengerti oleh anak, yang kedua sederhana dan lugas, tidak berbelit-belit dan tidak rumit, yang ketiga yaitu diganti pada waktu yang tertentu agar tetap mengikuti perkembangan zaman dan tak kehilangan daya tariknya. Contoh kedua dari media pembelajaran visual yaitu animasi bergerak. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu animasi. Jadi, animasi adalah gerakan objek atau teks yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang menarik dan juga hidup, di mana objek diam di dalam animasi ini diproyeksikan menjadi bergerak sehingga itu yang dikatakan ia hidup. Animasi merupakan media pembelajaran berbasis komputer yang mempunyai tujuan untuk memberikan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan dalam pemahaman bahan ajar yang lebih meningkat lagi. Penggunaan animasi bergerak dalam media pembelajaran bisa dikatakan populer karena dengan mudah dapat menyampaikan sesuatu yang rumit atau complicated. Memang untuk membuat animasi tersebut tidaklah mudah karena pemateri harus menguasai materi yang ada di dalam animasi tersebut sebelum divisualisasikan. Selain harus mempunyai animator yang dapat membuatnya, tapi jikapun tidak bisa atau kesulitan untuk membuat animasi, maka guru dapat mengambil atau mencari di internet saja. Nah, kemudian ada dua alasan animasi ini masih digunakan dalam media pembelajaran. Yang pertama, untuk menarik perhatian siswa dan memperkuat motivasi, di mana seperti misalnya di dalam animasi ini banyak tulisan, gambar yang bergerak-gerak, tulisan aneh, tulisan lucu, pokoknya semua yang dapat menarik perhatian siswa. Tapi tak sedikit jenis yang pertama ini tidak ada hubungannya dalam materi pelajaran. Memang hanya untuk menarik perhatian siswa saja. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap siswa akan materi yang diberikan di dalam animasi tersebut. Demikian contoh dari media pembelajaran visual animasi bergerak. Kekurangan media visual yang pertama yaitu lambat dan kurang praktis. Kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, jadi tidak dapat didengar, sehingga materi yang diberikan kurang mendetail. Dan yang ketiga yaitu visual yang terbatas, hanya memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi materi. Dan terakhir yaitu biaya produksi yang cukup mahal. Kelebihan media visual. 1. Repeatable. Maksudnya,
dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau dibuat menjadi clipping. Yang kedua, analisa lebih tajam. Artinya dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan tersebut. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keenam, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.